satu doang. Nah, kalau ibu nggak melaporkan atau nanti melaporkannya sore-sore, ibu dianggap tidak memberikan laporan yang segera gitu. Ya, Novita ya. Iya, Bu. Ya, jadi untuk teman-teman semua, ketika masuk pagi hari kan tadarus. Nah, itu biasanya udah ada info ke wali kelas kalau izin atau sakit atau apa. Nah, kalau di jam pelajaran ibu, tolong Novita di awal kok di-share di situ. Siswa yang izin hari ini, izinnya kenapa, tulis 1, 2, 3. Di kolom komentar juga nggak masalah. Seandainya ibu belum memberikan pembuka, kamu tulis saja di timeline itu bisa kan? Nanti kan ibu baca gitu loh. Jadi nggak habis waktunya dengan cuman mencari-cari siswa. Gitu ya, untuk yang lain juga diperhatikan. Ini ibu terusnya nggak fokus ini. Ada diklat tapi ngajar juga, jadi pikirnya kepecah. Seharusnya kalau diklat dibebas tugaskan ngajar, cuman kamu kan udah kelas 12. Jadi ibu dua Zoom ini. Oke, baik. Sekarang kita mulai saja. Tolong teman-teman untuk dibuka kameranya semua. Supaya kita lebih efektif waktunya. Nah, oke. Silakan dibuka dan dibukanya ini Ibu akan selalu menyimpan ya di screenshot ya. Jadi aktivitas PJJ itu yang terutama membuka kamera itu sangat penting. Dilanjutkan yang lain-lain aktifnya. Nah, pada kesempatan ini, oke, kita mulai saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai membuka kamera. Ibu tidak mau menunggu, paling tidak Ibu mendata saja nanti untuk aktivitasnya. Salahin Ibu ya kalau nanti penilaiannya Ibu kasih positif 1, 2, 3 atau negatif kalau yang keempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tercatat 21 siswa yang sudah on time di PJJ Zoom virtual 53. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pembelajaran ke bab 2. Namun mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang bab 1, sementara waktu kita berjalan terus. Untuk ada pertanyaan di bab 1 itu boleh kalian di WA group atau di timeline gitu ya, jika ada yang mau disampaikan. Nah, tapi hari ini kita udah harus maju masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini Ibu sudah memberikan beberapa bahan ajar video, kalian bisa nanti satu persatu. Nah, secara keseluruhan bab 2 ini kita akan bertemu kemudian pembelajaran itu 4 kali. Ya, Ibu akan share screen sebentar Jadi akan ada 4 kali nanti. Ibu, Delia, terus Fajar Usman itu dia bisa masuk karena di lock. Ya, sudah terlambat. Jadi kalau sudah terlambat, sudah di lock sama guru piket. Nah, Ibu tidak punya wewenang untuk membuka itu. Ya, makanya kalian itu jangan sampai terlambat. Kalau terlambat akhirnya ya jadinya repot gitu. Sementara kita kan waktunya terbatas. Lagi kondisi yang gaptek ini kadang-kadang Ibu mau share screen aja lama. Nah ini kita bisa Ibu udah bisa terlihat di situ? Sudah Bu. Nah, jadi di bab 2 ini bab 2 adalah judulnya enzim metabolisme. Sekarang Ibu tanya, sudah pada Ibu? Sudah.
Saya Nah, sudah. oke, kalau sudah beli buku, buka di situ bukunya. Nah, jadi ini adalah di sini kita ada 2 KD ya, 2 kompetensi. Pertama adalah tentang pengetahuan dan yang kedua tentang praktek atau. Nah, di sini 4 inilah yang akan kita tujuan dalam proses pembelajaran kita. Satu, mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim. Nah, kemudian yang kedua, membandingkan proses katabolisme dan anabolisme. Ketiga, melakukan percobaan. Percobaan apa? Di sini nanti kalau melakukan percobaan itu ada 3 sebetulnya. Tentang kerja enzim, kemudian tentang fotosintesis, dan tentang respirasi aerob. Nah, lalu nanti di 4 ini kan sudah melaksanakan di poin 3 dan 4. Kalian dapat menyusun laporan bagaimana percobaan tentang yang 3 ini, tentang enzim, tentang fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, ini semua nanti akan di dalam penugasan KI 3 dan KI 4. Itu. Nah, untuk hari ini, kemungkinan kita ada 4 pertemuan ya, paling banyak. Untuk kita akan membahas tentang identifikasi sifat, mengidentifikasi tentang sifat dan kerja enzim. Nah, sebelum masuk ke mengidentifikasi sifat dan kerja enzim, sekarang yang punya buku tolong buku bab 2-nya. Jadi begini, ini nanti kalian pelajari ya di link ini menceritakan bagaimana mengenai struktur enzim dan terus sifatnya, terus pengelompokan, terus bagaimana dia bekerja, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan di KI 3. KI 3-nya itu tentang review penerapan 1. Seperti itu. Ini adalah untuk pertemuan hari ini. Nah, KI 4-nya, kalian nanti akan melakukan dengan menggunakan fitur dunia maya, yaitu rumah belajar. Di rumah belajar itu linknya. Nah, ini di sini nih. Bisa dilihat nggak? Ini belajar Kemendikbud Go ID. Nah, ini ya, kalian belajar sendiri ya, belajar sendiri untuk memahami bagaimana tentang enzim dan praktik untuk membuktikan sifat-sifat yang diceritakan mengenai teori tentang enzim itu sendiri. Inilah di pertemuan yang pertama. Nah, nanti berikutnya kalau misalnya enggak ketemu di virtual lagi, nanti biar kalian nggak kaget kalau misalnya muncul penugasan yang tentang katabolisme dan anabolisme, gitu ya. Nah, di sini dalam prakteknya kalian nanti akan mencoba dengan menggunakan ini tadi di sini nanti belajar masuk ke sini, ibu akan nanti file ini ibu akan berikan supaya kamu bisa belajar untuk masuk ke ruang ini ya, ke fitur yang rumah belajar ini, mengerjakan laporan melihat pengaruh beberapa faktor yaitu suhu dan pH dengan cara kerjanya enzim, seperti itu. Ya, nah kalau yang hari ini kalian belajar ini kamu ulang-ulang nanti videonya supaya bisa mengisi laporan yang review penerapan 1 LKS buatkan di itunya di kolom KI 3-nya. Nah, oke. Bisa dipahami nggak kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang akan kita hadapi untuk menyelesaikan bab 2 ini? Itu baru sampai yang ini nih, untuk enzim. Nah, juga katabolisme juga seperti itu. Kalau katabolisme itu ini respirasi anaerob prakteknya, kalau anabolisme fotosintesis, seperti itu. Dipahami nggak langkah-langkahnya? Yang mau tergambar nggak kira-kira aktivitas kita di bab 2 ini? Saya kurang gitu, Bu. Saya kurang ngerti.
Ya, siapa ini yang kurang ngerti? Anissa Apsari, Bu. Ya, Anissa, coba. Kenapa ya? Nggak ngertinya yang bagaimana? Iya, belajar di ruang belajar itu, Bu. Kok ngerti itu. Ya, belum. Nanti belum ngerti. Tapi kalau kamu udah membaca ini, nanti insya Allah ngerti. Oh iya, iya. Jadi untuk saat ini kamu belajar dulu mengetahui tentang karakter enzim. Nah, terus kalau yang ini, yang kedua ya, yang kedua ini untuk mengisi yang KI4-nya nanti di sini lakukan praktik dengan portal Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, linknya kalian buka link ini nih. Nah, ini linknya dibuka. Setelah itu linknya dibuka akan muncul ini nih, muncul. Kemudian kamu pilih yang bagian rumah portal belajar. Nah, setelah diklik rumah portal belajar, maka kamu akan masuk login nanti ke login. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, pasti bisa. Nanti loginnya ini pakai email, masuk lewat Google aja. Nanti Ibu akan ini tutorialnya juga di YouTube supaya kamu bisa mencoba bagaimana melihat percobaan untuk praktek. Tapi kira aja. Nah, lalu nanti di sini akan muncul ini fasilitas-fasilitas yang ada di fitur ini. Nah, di sini ada laboratorium maya. Kamu cari laboratorium maya, nanti setelah itu muncul pilihannya yaitu mempelajari tentang enzim katase di buku LKS kamu. Buka buku LKS-nya. Nah, ini adalah tentang enzim katalase. Jadi prakteknya dengan ini aja, di sini prakteknya. Karena kita nggak bisa praktek tatap muka, jadi prakteknya melalui fasilitas ini. Nah, setelah ini nanti kalian akan mendapatkan data inilah yang akan dilaporkan di KI4. Nah, itu sekilas untuk pertemuan kita hari ini. Sekilas pertemuan hari ini, tapi itu diselesaikan dalam satu hari pertemuan ini. Jadi pertemuan ini kita membicarakan tentang enzim saja dulu. Nah, gitu. Saya mau nanya. Bentar ya nak ya, Ibu dengar di apa? Yes. Yang mau nanya siapa? Muima, Bu. Ya, Muima gimana? Kan berarti nanti kalau yang ini udah kelar, kita itu kan ke ruang belajar itu. Nah, itu nanti kayak pas praktek, kan si praktek ya, Bu ya, itu di lewat screen gak ya, Bu? Gimana? Direkam nggak maksudnya pas di situ? Nanti direkam boleh direkam. Jadi itu tadi belum pastikan. Jadi kamu rekam melaksanakannya, nanti baru akan bisa menjawab yang tabel pengamatan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita sekarang ini akan mengetahui dulu apa itu enzim ya. Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, terus pemahaman lebih lanjutnya kalau seandainya pelaksanaan ini, penjelasan dari Ibu saat pertemuan ini kurang begitu dipahami, kamu bisa buka bahan ajar yang udah Ibu sediakan, gitu. Ya, mungkin teman-teman apa ada yang sudah membuka link yang disampaikan tadi? Ibu kan udah pesan di timeline, siapa yang udah membaca atau membuka? Yang part 1 ya, Bu? Saya Ya udah. Saya udah, tapi Udah. baru part 1 doang. Baru part 1. Sudah selesai part 1, yang part 1-nya? Udah dicatat juga. Udah. Bu. Sudah dicatat. Nah, bentar ya, Ibu mau cari, Ibu mau share screen dulu sebelum kita diskusi. Jadi sebaiknya kita diskusi ya. Mau tampilkan PPT-nya sebentar. Learning loss. Belajar dari rumah selama pandemi telah menyebabkan terjadinya ini penurunan. Karena Ibu pakai PC ya, jadi data yang Ibu punya adanya di laptop. Mungkin
agak lambat sedikit. Harus cari dari Google Form, di Google Drive Ibu. Oh ini dia. Sabar ya. Maaf, ini persiapan karena ibu juga lagi iklan, jadi agak bingung juga. Dan PPP aja ya, dari online aja. Bu, saya juga mau nanya, Bu. Namanya siapa? Anissa Hapsi. Ya, Kan kemarin kan yang katanya kita lah CBT ya, Bu. Nah, itu kan disuruh upload rekaman pelaksanaan kan. Terus saya terus saya lihat tuh nilai saya. Itu emang benar-benar segitu, Bu, nilainya. Jadi nilai itu kalau kamu lihat nilai pertama, terus ada yang sudah nambah ya. Jadi nilai yang sudah bertambah itu diambil dari tambahan sudah mengupload, dan ada juga dikurangi karena bukan dikurangin, karena nilai yang di sana itu kan nilai esainya kalau tulisannya nggak pas disalahin gitu. Jadi makanya itu yang sudah nilai nambah sudah ibu koreksi manual gitu. Yang sudah dikoreksi manual. Nah, terus belum ditambahkan kalau nilainya misalnya tidak sampai dengan 100, berarti belum ditambahkan yang uploadannya. Jadi kalau misalnya nilai, nanti Ibu cek ya, nanti kalau sudah Ibu olah, nanti akan informasikan nilai-nilainya yang kurang siapa aja. Gitu. Jadi itu kayak rekaman pelaksanaan ulangan tuh cuman buat kayak nilai tambahan buat di CBT itu, nilai CBT gitu. Ya, nilai tambahnya tapi besar loh. 10 poinnya. Oh, 10. Saya kira 100, Bu. Nilainya segini, serius. Terus saya kayak kaget, Bu. Enggak ternyata nilai tambah. 100. Enggak, kira gitu loh. Soalnya kan biasanya kan penilaian kan dari 1 sampai 100 kan. Nah, saya kira tuh kan nih, jadi tuh nilai kan saya kan nih ya, saya kasih tahu kan upload rekaman saya kan nilai 5. Nah, saya kaget ini beneran 5 gitu. Oh, 5 saya itu kira doang. Karena kenapa? Tolong perhatikan nilainya 5. Dia tidak meliput aktivitas sama personelnya orang, karena cuma liput layarnya doang. Kalau 10 itu sama aktivitasnya, kan Ibu minta di aktivitasnya, bukan cuma layarnya. Gitu. Paham nggak? tapi saya juga tahu Bu dari banget sampai akhir banget sampai deletin nilainya saya juga. Nilainya Cuman emang kan disuruh cepetin kan. Tapi kamunya nggak ada, orangnya nggak kelihatan. Oh, harus kelihatan muka Kamera juga. Kelihatan orangnya. Orangnya kan itu yang Ibu minta. Paham. Paham ya? Oke lah, Bu. Paham. Oke, nah sekarang yang kelihatan di tayangan Ibu apa? Kayak PPT gitu. PPT gitu, Bu. Metabolisme mikroorganisme. Metabolisme organisme. Iya. Ada ya? Ini kok gini? Nah, sekarang kita ini kok gini ya? Caranya gimana? Oh, bisa. Nah, jadi
Di bab ini enzim dan metabolisme. Jadi semua makhluk hidup, baik dia hewan dan tumbuhan, itu dia butuh energi untuk hidupnya. Energi itu diperolehnya dari mana? Sumber energi paling besar yang ada di muka bumi. Ada yang tahu? Sumber energi yang bisa didapatkan oleh makhluk hidup yang bisa memanfaatkan energi terbesar di dunia, di muka bumi ini apa? Matahari. Hah? Matahari. Matahari. Siapa yang jawab matahari? Muimah. Oke, Mima, benar sekali. Matahari adalah sumber energi yang sudah disediakan oleh Allah ya. Nah, dan siapa yang bisa, makhluk hidup yang manakah yang bisa memanfaatkan sumber energi yang disediakan itu untuk hidupnya? Tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhan, benar. Ya, Muima ya yang jawab, ya Muima ya. Tumbuhan. Nah, jadi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kan bermacam, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada mikroorganisme seperti bakteri. Nah, sementara sumber energi yang paling yang ada di muka bumi adalah matahari. Yang bisa memanfaatkan matahari sebagai sumber energi adalah tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan itu memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ini kok bab 4. Untuk proses fotosintesis. Sehingga kelompok makhluk yang bisa memanfaatkan matahari untuk proses hidup disebut dengan kelompok makhluk hidup yang sifat yang namanya autotrof. Gitu. Dia menggunakan matahari untuk memperoleh sumber energi. Sementara yang tidak bisa memanfaatkan matahari secara langsung disebut dengan heterotrof. Yang termasuk autotrof berarti yang memanfaatkan apaan aja. Selain tumbuh-tumbuhan ada alga, mikroorganismenya. Nah, yang heterotrofnya siapa? Yang heterotrof ada yang tahu? Yang heterotrofnya? Ini nggak bisa nampilin ya. Yang memanfaatkan, yang tidak memanfaatkan disebut heterotrof apaan aja? Hewan. 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 Si hewan untuk hidupnya dia bagaimana dia hidup? Memanfaatkan Rantai makanan. memanfaatkan apa? Tumbuhan sebagai bahan untuk hidupnya sehingga terlihatlah dalam rantai makanan ya. Jadi perpindahan energi terjadi di dalam materi kelas ya, ada rantai makanan yang mengatakan terjadinya perpindahan energi dari matahari ke tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia sehingga dia digunakan untuk menghasilkan energi. Energi seperti apa yang dihasilkan? Energi yang seperti apa yang dihasilkan? Untuk energi untuk bergerak, bernapas, kan seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa dalam proses metabolisme ini terjadi proses yang dinamakan perubahan senyawa, perubahan zat. Jadi ada perubahan yang tadinya energi matahari menjadi senyawa kimia di dalam tumbuhan, kemudian ditransfer ke hewan. Nah, terjadilah proses yang namanya metabolisme. Itu yang akan kita pelajari. Itu
Nah, dan apa yang dimaksud dengan metabolisme? Nah, metabolisme, proses pembentukan dan penguraian zat. Ya, ini Ibu bingung nih jadi ini PPT-nya yang mana ya? Belum ketemu-temu nih PPT-nya. Tapi kalian sudah buku kan? Buku LKS-nya dibuka? Halo? Hai? Buka? Oke. Nah, lalu di sini metabolisme ada dua macam. Kalau yang namanya pembentukan satu senyawa namanya anabolisme yang dilakukan oleh tumbuhan tadi ya, di mana pembentukan suatu senyawa fotosintesis menggunakan matahari dan oksigen dan karbon dioksida, namanya anabolisme. Nah, kalau pada manusia dia tidak bisa menggunakan atau hewan tidak bisa menggunakan matahari untuk energinya, di mana dia akan memanfaatkan tumbuhan, juga akan dirubah energinya makanan di dalam tubuh dimakan, diproses sehingga dia dapat menghasilkan suatu energi dalam bentuk gerak. Proses disebut dengan katabolisme atau disebut dengan respirasi. Jadi ada dua dalam proses metabolisme itu. Nah, untuk berlangsungnya proses baik metabolisme dan anabolisme tersebut, ini kali ya, perlu satu, nah ini reaksi kimia ini perlu melibatkan zat yang namanya enzim dan ATP atau adenosine trifosfat. Ini kok ini ya, kamu lihat apa di slide Ibu? Nah, kelihatan ya? Kelihatan Bu. Adalah konsep yang kok kayak gini sih? Ya. Nah, yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajarin hari ini. Apa itu enzim? Enzim itu apa saja yang akan dipelajari? Ada apa istilah yang dipelajari dalam enzim? Apoentor, kemudian nanti sifat-sifat enzim. Enzimnya, oh ya, ini enzim. Caranya gimana? Kenapa perlu mempelajari enzim? Enzim itu ternyata merupakan suatu zat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang mempunyai sifat sebagai atau mempercepat suatu reaksi. Aduh, gimana ya? Ini kok nggak terus gimana cara ke belakangnya bisa nggak sih? Oh ini. Oh gini. Halaman berapa ya tadi? Satu lagi sih. Metabolisme. Ini metabolisme. Bentar ya. Nah, ini enzim. Nah, enzim merupakan molekul yang zat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dan dia dapat bersifat sebagai katalis atau mempercepat reaksi sehingga dia menghasilkan suatu zat yang disebut dengan produk. Nah,
contoh enzim yang ada di dalam satu makhluk hidup itu ada dikelompokkan menjadi dua. Kalau enzim dia ada di dalam tubuh, ada di dalam satu sel, masih ingat sel? 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 Masih. Masih, Bu. Ibu. Masuk ke dalam enzim intrasel di dalam. Nah, kalau enzim yang bekerjanya di luar sel namanya enzim ekstraseluler. Nah, ini akan bekerja dengan satu zat tertentu sehingga dia akan menghasilkan produk. Di sini kan ada nih, ini adalah enzim. Nah, ini adalah bagian yang akan bereaksi dengan enzim yang atau yang disebut dengan substrat. Nah, setelah itu dia akan bereaksi, reaksinya akan cepat menghasilkan sesuatu yang disebut dengan zat. Nah, jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari enzim itu bagaimana dia bekerja, apa sih yang dimaksud dengan enzim itu sebetulnya, kemudian pengelompokan enzim itu seperti apa, dan bagaimana enzim itu bekerja, apakah dia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa mempengaruhi atau tidak. Nah, nanti kamu akan bisa mengulang-ulang video pembelajaran Ibu sampaikan supaya kamu dapat mengisi kolom pengetahuan. Nah, jadi di dalam makhluk hidup itu terjadi suatu proses yang mengakibatkan munculnya suatu zat yang disebut sisa buangan atau disebut juga sisa respirator, disebut juga yang dan jika zat itu tidak dirubah oleh enzim, maka dia dapat bersifat racun di dalam tubuh manusia. Nah, salah satu zat yang racun itu adalah hidrogen peroksida atau disebut dengan H2O2, di mana H2O2 ini merupakan produk atau hasil yang diakibatkan karena aktivitas kimia yang ada dalam tubuh. Nah, sehingga dengan cepat-cepat H2O2 peroksida itu akan dengan zat yang disebut dengan enzim. Maka H2O2 itu akan diuraikan, jadi reaksinya H2O, air, dan oksigen. Ada yang punya buku LKS, coba LKS-nya. Itu akan dimunculkan gitu H2O. Jadi reaksinya hidrogen peroksida O2 bereaksi dengan enzim, maka akan menghasilkan air dan oksigen. Nah, enzim apa sih yang bisa merubah zat yang namanya H2O2 itu? Enzimnya disebut dengan enzim katalase. Nah, di mana tempat terjadinya enzim katalase? Enzim katalase itu ada di dalam organ hati dan jantung kalau pada hewan. Sementara kalau pada tumbuh-tumbuhan dia juga ada enzim pada kentang, apel seperti itu, atau daun pepaya itu ada enzim itu. Nah, kemudian dilanjutkan, kita akan mempelajari, ini slide-nya gimana sih? Nggak ketemu slide yang bagus. Kita akan mempelajari pengelompokan, kemudian struktur enzim. Struktur enzim itu apa? Oh, ini ada nih. Nah, ini ya. Enzim tidak bisa bereaksi, tidak bisa berubah, sesudahnya tetap.
Nah, ini yang tadi Bu bilang, dia sebagai katalisator. Nah, bagian-bagian dari enzim dua, ada yang namanya sisi aktif dan ada yang namanya sisi aktif dari enzim. Nah, ini adalah pengelompokan enzim. Jadi, enzim itu dia macam-macam. Kalau dikatakan yang oksidoreduktase, berarti enzim ini bisa memisahkan atau menambah elektron hidrogen H. Kemudian yang transferase memindahkan gugus senyawa. Kemudian hidrolase memutuskan ikatan kimia. Nah, ini contohnya yang bisa memutuskan ikatan kimia. Di sini ada protease, lipase, dan amilase. Ada yang masih ingat ini enzim ini? Ada yang pernah ingat pelajari di kelas sebelumnya? Pernah, Bu. Siapa? Saya, Muimah. Muimah. Ingatnya gimana, Muimah? Saya ingatnya yang di lipase amilase. Oke, lipase, apa itu lipase? Lipase itu ada di usus halus. Dia ngerubah lemak kalau nggak salah, Bu. Lemak menjadi Kalau ngerubah lemak jadi apa ya? ya. Terus amilase? Saya lupa, Bu. Kalau amilase itu ada di mulut, ada juga di usus halus. Dia ngerubah amilum jadi gula. Ya, merubah amilum menjadi glukosa. Sampai sekali ya, Muimah ya? Iya, Bu. Ya. Nah, tadi kan Ibu bilang enzim itu ada dua macam, ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Nah, kalau amilase, lipase, serta protease ini adalah merupakan salah satu enzim yang ekstraseluler. Jadi, keluarkan dulu di dalam sel untuk membantu merubah suatu senyawa. Contohnya amilase, adanya di rongga mulut. Dia bisa merubah amilum menjadi apa? Glukosa. Glukosa nanti akan berubah menjadi, bukan glukosa langsung ya, amilase itu belum menjadi dulu rantainya. Jadi amilum itu polisakarida menjadi disakarida, contohnya glukosa. Nah, jadi air liur itu kan adanya di kelenjar liur di mulut ya. Ada makanan kan kita nggak bisa mendeteksi, tapi setelah ada makanan kan bekerja merubah. Contoh, kalau kamu makan nasi, apa yang di awal dirasa nasi kan tidak ada rasa. Setelah enzimnya keluar, air liurnya memecah dan mengunyah makanan tersebut, maka akan dirasa. Apa rasanya? Manis. Nah, berarti itu kadar amilum itu dia akan menjadi berubah. Tadi yang ikatannya menjadi panjang, masih kompleks, dia terpotong-potong oleh yang namanya enzim amilase ini. Akan berubah menjadi disakarida, yaitu glukosa. Nanti disakarida dulu, baru menjadi monosakarida. Monosakarida itu berarti glukosa. Jadi rasanya dia lebih terasa manis karena dia sudah berubah. Ini berikutnya banyak beberapa nah, kemudian di sini kita akan membicarakan, kita akan melihat bagaimana si enzim itu bekerja dengan cara melihat satu jenis enzim intraseluler, yaitu enzim elastase. Oh, ini udah kesini ya. Ada enzimnya, enzimnya sendiri nggak ada. Nah, jadi di enzim katalase ini kita melihat sifat-sifat enzim itu seperti apa. Tolong kamu pelajarin ya. Sifat-sifat enzim itu merupakan suatu struktur yang terdiri dari protein. Nah, kalau protein itu dipengaruhi beberapa faktor cara kerjanya. Protein
bisa dia rusak kalau dia terkena panas. Nah, karena enzim itu disusun oleh protein, maka caranya juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Salah satunya tadi suhu. Kemudian pH juga mempengaruhi kerja enzim. Nah, untuk beberapa contoh yang bekerja efektif beberapa pH itu juga bisa diketahui, contohnya bagian enzim yang aktif pada suasana asam, enzim yang ada di dalam lambung, dan tahu pepsin, ya, jadi di dalam lambung kita ada yang namanya zat asam lambung. Asam lambung itu diproduksi gunanya untuk mempercepat suasana supaya terjadinya reaksi cepat dalam proses perubahan senyawa di dalam enzim tersebut. Jadi pH-nya dia akan efektif ketika pH-nya rendah. Tapi ada beberapa enzim juga yang bekerja efektif jika pH-nya normal seperti itu. Lalu dalam proses reaksinya, enzim ini bersifat sebagai katalisator tadi ya. Katalisator itu mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau di dalam buku paket kamu atau buku, di situ bisa dijelaskan bahwa ketika enzim itu ada, maka energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan satu zat menjadi lebih dan digambarkan dalam grafik yang disebut dengan energi aktivasi, perbandingan energi aktivasi dan dengan reaksi. Nah, itu kamu pelajarin artinya apa. Ya, tolong siapkan ulang-ulang materi yang Ibu sampaikan, kemudian baca untuk memahami antara lain apa yang harus dipahami. Enzim itu apa, kemudian struktur bagaimana, lalu pengelompokannya, terus cara bekerjanya. Cara bekerjanya itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, sini Bu kasih clue-nya bahwa enzim bisa bekerja dipengaruhi oleh suhu, kemudian pH, dan ada yang bisa menghambat kerja enzim. Nah, nanti ketika kalian di praktek membuktikan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di KI 4 yang nanti akan Ibu lihat, akan Ibu kasih di situ yang akan diisi dengan menggunakan fasilitas yang rumah belajar yang dari Kemendikbud gitu ya. Bisa dipahami nggak penyampaian Ibu tentang aktivitas PJJ kita hari ini? Halo? Paham, Bu, paham. Paham ya, yang untuk mengamati video, kemudian baca modulnya supaya nanti paham belajar tinggi. Nah, kemudian yang tadi Ibu sampaikan, kalian nanti diminta mencoba di enzim katalase. Apa itu enzim katalase? Enzim katalase itu adalah enzim yang terdapat pada organ hati pada hewan yang fungsinya dia menguraikan senyawa yang bersifat racun di dalam tubuh yaitu H2O2 sehingga dia akan terurai menjadi air dan oksigen. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, membuktikannya itu tadi menggunakan ruang belajar yang rumah belajar tersebut. Nah, sekarang Ibu coba tampilkan untuk yang rumah belajar. Kalian sekilas bisa nanti membuktikan gitu ya.
Bentar ya, Ibu cari dulu ya, yang kalian buka nanti. Nah, supaya kalian bisa membuktikan apa sih yang akan terjadi jika ada hati. Hati itu tempat di mana organ yang menyimpan enzimnya, kalau dia ditambahkan dengan substrat, zat yang berpengaruh dengan enzim, maka akan menguraikan hidrogen peroksida yang di dalam substrat itu menjadi air dan oksigen. Gimana cara membuktikannya? Nah, coba ini metabolisme praktek. Nah, ini. Bentar ya, Ibu kamu nanti Ibu buka, nanti kalian tonton dulu sebentar. Melalui laboratorium maya yang merupakan salah satu hari ini kita akan mencoba mempelajari partikel ini. Halo, bisa dilihat nggak tayangannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kamu ini dulu. Laboratorium maya yang bukan salah satu paper dari rumah belajar milik Kemdikbud. Untuk masuk ke halaman ini petunjuknya sudah. Nah, perlu saya jelaskan ke kalian di sini. Ini adalah tabung reaksi. Jumlahnya kebetulan ada. Nah, untuk jumlah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kebanyakan, kalian bisa menghapus salah satu. Hapus di nomor yang tertinggi ya. Ini hapus, jadi tinggal dulu. Untuk nambah, di sini ada tanda plus di samping tabung reaksi. Kalian klik tambah. Oke. Oke ya. Misalnya yang kalian butuhkan ada 4. Gitu. Kemudian untuk senyawa, ada 4 senyawa yang tersedia di sini. Yang pertama adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian yang ketiga adalah Cl atau asam klorida. Nah, terakhir cyanida atau CF. Jika kalian ingin meneteskan larutan, nih, jadi larutannya sudah terisi otomatis di pipet tetes, gitu. Kalian nggak perlu ngambil cairan dari gelas untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi disineteskan saja. Untuk meneteskan, kalian harus meletakkan pipetnya tepat di atas tabung. Jadi kalau dia geser dikit ini, nggak akan masuk dia. Ini contohnya, nggak akan masuk, nggak akan bereaksi. Jadi harus tepat di atas. Nggak ada gambarnya, Bu? Gambarnya ketutup, Bu. Oh ya, oksigen, klik kotak warna oranye, cek kadar oksigen. Di sini kalau di praktikum yang beneran, ini sebenarnya adalah lidi. Lidi yang ujungnya dibakar pakai api, kemudian ditiup sehingga Udah, Bu, kelihatan. Nah, memasukkannya juga harus di dalam tabung reaksi. Kalau warnanya menjadi merah seperti ini, berarti artinya apinya nyala. Nah, kenapa kok apinya nyala? Nah, nanti baca penjelasan saya ya. Kemudian kalian kalau pengen mencoba, di sini isi yang digunakan bukan hanya hati ayam aja ya yang buka. Di sini ada pilihan, misalnya kentang, atau bisa juga apel. Tuh.
yang harus kita tahu di sini, ini yang ada di sini, yang ada isinya di masing-masing harus sama, merupakan variabel kontrol. Kemudian untuk mengganti suhu, ini nanti tinggal menggeser, nih, termometer suhunya di sini, tinggal digeser ke 20 misalnya kalau untuk suhu ini. Kemudian untuk suhu panas, nanti kalian gesernya hingga ke suhu 100. Nah, ini kalian perlu menunggu sampai suhu tertentu yang kalian harapkan. Nah, nanti jika ingin membuat suasana jadi asam, berarti kalian tinggal menambahkan HCl, atau kalau ingin suasana jadi basah, berarti tinggal menambah tuh. Itu aja ya untuk penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mempraktikkan di perangkat masing-masing dengan memperhatikan petunjuk yang saya bagikan. Jangan lupa untuk membuat laporan sesuai format yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Halo anak-anak. Itu tadi sekilas tentang bagaimana praktik dengan menggunakan portal dari Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar. Nah, itu adalah laporan melakukan praktik. Jadi nanti kalian lakukan, nanti Bu akan memberikan ini ya. Nah, di sini kalian buka linknya ya. Nah, di sini nanti yang diminta ada kalian mencoba di praktek itu mencoba untuk melihat ini. Pertama, di sini yang data yang mau diamati, ini nanti kamu lihat, ini adalah H2O2, kemudian H2O2 ini adalah sebagai namanya substrat yang akan bereaksi dengan enzim di dalam hati atau enzim katalase tadi. Kalau ditambahkan dengan memindahkan ini nanti ya, kalian amati ada gelembung atau tidak. Kalau gelembung ini maaf, ini kalau dia tidak ada minus, tidak ada berarti di situ pengamatannya. Tapi kalau dia ada berarti plus 1. Kalau dia banyak plus 2, lebih banyak plus 3. Nah, kalian bandingkan di sini ada HCl, bukan, ini bukan HCl. Nanti di sini ada berikutnya ada beberapa enzim. Contoh-contoh yang enzim katalase ada hati, ada kentang, ada apel. Nah, buktikan di antara sekian ini gelembungnya apakah ada perbedaan atau tidak. Seperti itu. Yang pertama. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah, yang kedua, kita mau cek apakah kerja si enzim ini yang ada di dalam hati itu dia bekerjanya dipengaruhi oleh pH, suhu tidak gitu. Ini di sini suhunya 60. Nah, nanti kalian gunakan fasilitas yang ada di sini. Pipet-pipet ini bisa dipindahin nanti pipet. Pertama, taruh dulu hatinya semuanya berapa nih hatinya. Misalnya berapa tetes ya, sama. Nah, itu merupakan satu namanya variabel kontrol ya, variabel kontrolnya. Nah, kemudian ditambahin kalau kita mau melihat apakah yang diperlakukan yang sebagai perlakuan itu berpengaruh atau tidak terhadap gelembung yang dihasilkan, kita tambahkan lagi variabel bebasnya, variabel bebas yang menjadi variabel bebas itu dia namanya bebas kan berubah-ubah. Nah, di sini ada dua, pH dan suhu. Kalau yang variabel terikatnya
Variabel terikatnya, jumlah hatinya harus sama, gitu ya. Nah, nanti setelah itu ditambahkan nih, amati gelembung yang terjadi di sini seperti apa. Nah, ini kalian bisa coba. Kita praktekkan ya, Ibu mau praktekkan. Tadi Ibu udah nyoba sih, mana linknya nih? Sambil dengerin azan nih. Caranya sekalian ya, caranya gimana. Nah, ini portal rumah belajar. Nah, ini ya, kalian perhatikan ya, ini login. Nah, loginnya isikan akun, diisi akun kalian, di situ alamat akun kalian, ini alamat akun Ibu. Nggak ada share screen-nya, Bu. Oh, nggak ada ya? Belum dikasih. Belum share screen. Sekarang kelihatan? Dah. Nah, ini passwordnya, ingat ya password kalian apa, tapi kita bisa masuk aja lewat Google kalau nanti bisa masuk. Nah, ini kok ke situ. Kok ada hilang? Ya. Pause. Nah, ini kok begini ya? Wah, salah lagi. Biasanya mau masuk ke bawah kok dia nggak mau ya? Cara lain. Cara lain masuk dia langsung ke itu dia bisa kok ya. Langsung masuk lewat Google. Ini bisa kok masuk dari sini langsung lewat
masuk kok tadi Ibu bisa. Nanti kamu coba aja ya ini. Coba kamu buat. Tadi Ibu udah coba bisa presentasi jadi repot nih. Buat apa? Ada. Bu, itu kayaknya pantesan nggak bisa menemukan akun Google itu bukan Susi tapi Suwai Bu. Esri. Oh, iya. Pantesan nggak ketemu akun Ibu. Ya, ininya, oh iya, ini Kan? Ibu keyboardnya nyangkut-nyangkut, nggak pakai ini. Nggak mau juga tuh dia, tapi biasanya bisa masuk lewat itu, kadang kan suka nggak mau tuh apa namanya passwordnya, bisa masuk lewat Google, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini nih yang muncul, kamu pilih portal rumah belajar ini, ya, ini diklik. Nah, berikutnya nanti akan masuk ke sini, terus login. Setelah login, pilihannya nanti kamu cari, di sini kan ada tanda-tanda yang di pojok nih, yang ini nih, diklik-klik aja. Nah, pilih laboratorium Maya. Ini laboratorium Maya ini masih ya pilihan, ada fisika, ada kimia dan lain-lain. Nah, pilih yang cari nanti sampai ketemu yang ini kan nih banyak. Kamu klik yang lihat selengkapnya, nanti akan ketemu yang ini yang enzim katalase. Nah, ini ada pilihannya nih di sini. Enzim katalase ada di bawahnya nih. Kamu pilih dengan scroll ini enzim katalase. Nah, di situ nanti akan ketemu fasilitas yang ini. Ya. Nah, di mana fasilitas ini kamu bisa menyediakan, ambil tabungnya nanti. Tabungnya disediakan berapa? Ini sediakan 4 tabung. Tabung pertama H2O2-nya aja, ambil di sini, masukin ke sini berapa tetes. Ibu, samain. Saya slide-nya nggak kelihatan, Bu. Malah kayak stop di yang login dengan Google. Oh gitu. Yang lain juga? Iya, Bu, sama. Iya, Bu. Salah lagi. Share screen-nya. Aigo. Oke, nih ya. Nih, sekarang kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nanti kamu kalau sudah masuk yang tadi Ibu bilang urutannya nih ya. Nanti Ibu share deh Word ini deh. Nanti kamu cari. Nah, ini kamu ambil nih fasilitas ini, bisa digeser, kamu klik terus ini masukin H2O. Nah, terus di sini ada NaOH dan HCl serta cyanida. Ini adalah variabel bebas yang nanti untuk uji yang kedua, untuk yang ini. Nah, kalau yang ini untuk melihat apakah di organ-organ berbeda, apakah dia mengandung enzim katalase atau tidak. Nah, di hati ada kentang sama apel. Nah, ini adalah sel-sel macam-macam sel yang mau kita uji apakah dia punya enzim katalase atau tidak. Kalau dia punya enzim katalase, maka ini H2O2 nanti akan berubah reaksinya, sewaknya menjadi terurai menjadi gini reaksinya H2O2 itu akan reaksi dengan substrat H2O2 plus substrat plus enzim ya, enzim akan bereaksi menghasilkan air dan apa?
Oksigen. Oksigen. Nah, gimana caranya nih ngelihat ini? Kalau misalnya dia terurai, ini bergelembung di sini. Nah, oksigennya, cara tes ada oksigennya. Nanti di sini disediakan ada lidi yang bisa dimasukin ke dalam sini. Tadi kan di video yang awal kan ada lidi. Kalau dia menyala berarti itu ada oksigennya. Tuh. Ini satu lagi ditambahin nanti satu tabung lagi deh di sini satu kolom lagi menyala atau tidak menyala gitu ya. Oh, di sebelahnya, Bu. Bu, saya mau nanya deh, Bu. Ya, siapa? Dan Fatah. Itu kan kalau O2 tambah hati kan ada tabung, kalau H2O2 dong gimana caranya? Ya udah H2O2 aja. Kamu amatin. H2O2 doang berarti. Tetesin gitu doang. Jadi Ya, apa-apain? H2O2 nanti lihat bandingin itu tabung 1, 3, 4. Kamu cari di sini nanti bisa ditambahin tabungnya. Ini jadi kamu bisa main-main di sini. Gitu. Pun tadi Oke, Bu. nggak bisa itu sih. Nah, terus yang kedua untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerjanya. Nah, tadi ini baru pH, suhu. Lalu yang satu lagi ada sianida. Di sini tambahin lagi kolomnya ya, sianida. Di mana, Bu? Di bawahnya untuk sianida. Ini. Nah, artinya tabung yang berikutnya ini semuanya pertama cara kerjanya kan kita mau lihat apakah kerjanya si substrat dan ini berpengaruh enggak sih kalau dia ditambahin ini dulu baru ditambah 2O2. Paham maksudnya? Pertama masukin dulu uji pakai satu aja. Ujinya adalah pakai enzim katalase yang ada di hati. Hati aja dimasukin, hati berapa, samain hatinya di sini berapa tetes. Lalu bahkan kalau dia misalnya pH-nya rendah, pH-nya asam, zatnya apa yang membuat supaya asam? Itu asam itu. Sama apa tadi? Ini ada di sini nih tempatnya nih. Itu HCl, asam klorida. Hanya misalnya kalau misalnya 3 berarti HCl-nya berapa tetes? 3. Ya, kalau HCl-nya pH-nya 7 berapa tetes? 7. pH-nya 7 netral. 1. 1, benar. Kalau misalnya pH-nya 12 basah. Tambahin apa? Tambahin NaOH. NaOH. Bagus ya. Bentar. Depan ya. Jadi ini adalah senyawa. Tambah senyawa artinya hati nanti ditambahin senyawa. Nah, setelah dia ditambahkan senyawa, baru ditambahin H2O2. Nanti di pipetnya ambil berapa tetes H2O2-nya. Berapa tetes H2-nya? 1. Satu variasi atau tidak? Sama. Bu. Sama. Ya, nanti amatin gelembungnya, ada bedanya enggak gitu. Nah, suhu juga seperti itu. Gitu. Nah, di sini ada fasilitasnya nanti di portal ini gitu. Nanti kamu laporkan hasil pengamatan data ini. Nah, lakukan laporan ini dengan mempresentasikannya di K4. Nanti di KI4 laporannya. Jadi kamu pelaksanaan ini kamu rekam. Pelaksanaannya kamu nyoba nih, kamu rekam. Nah, kamu isi ini, kamu simpulkan. Bagaimana kesimpulan yang didapatkan. Tuh. Kalau yang suhu gimana, Bu? Yang suhu itu juga ada di sini ditambahkan air panas sama es kalau nggak salah tuh ada. Jadi tambahin suhu habis itu tambahin H2, Bu. Ya, Oh. Ya, makanya ini Ibu nggak bisa ngebukanya. Saya bisa bukanya ini, Bu. Coba kamu buka. Kamu bisa share ini nggak? Kamu pakai laptop kan? Iya. Saya coba share screen, Bu. Share screen. Oke, teman-teman siapa yang mau nyoba nih? Perhatikan ya. Raihan ya. Tuh.
tabung 1. Sabar Bu, ini ketutup. Udah bisa lihat kok itu Rehan. Tuh, nah ini kan suhunya digeser-geser nih pH-nya. Nah ini pH dulu ya, tuh. Berarti kalau yang ininya suhunya digini-gini nih Bu. Ya, satu-satu ya nyalanya. Suhu dulu, terus yang pH dulu, jangan campur-campur. Kan untuk melihat itunya. Lah, kok kagak ada gelembungnya? Nah, yang tabung 1 isinya apa itu emang tadi? Tabung 1. Ditambahin ya? Tadi tabung Nah, 1 beda. kepencet. Oh iya. Kepencet ini. Nah, oke, ada nggak gelembungnya tuh? Berarti terjadi reaksi itu ya. Nah, sekarang kalau mau lihat kadar oksigennya, geser ke pengecekan oksigen pakai lidi. Coba. Nah, kalau dia merah berarti ada bara tuh, berarti menghasilkan oksigen. Berarti cuman jawabannya ada dong gitu Bu. Ada apa enggak? Ada O2, ada bara. Nah, itu tidak ada bara. Gitu. Yang sebelahnya tidak ada baranya. Nah, nanti hasil uji ini kamu bentuk pengamatannya buat dalam bentuk tabel. Gitu. Bisa paham semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang coba yang sianida. Cyanida. Sianida itu adalah zat yang bisa menghambat kerja. Berapa tetes nih cyanida? Dan coba aja misalnya 1. Terus kasih ini. kasih H2O2. Oh iya, kecil. Dikit ya. Iya. Kalau yang ini banyak nih kalau nggak dikasih apa-apa. Artinya apa itu sianida? Cyanida AP. Apa artinya? Ngam. Menghambat reaksi kerja enzim katalase. Jadi akhirnya kalau dia terhambat, oksigennya ada nggak yang dihasilkan? Oh iya benar-benar. Saya jadi ini Bu, tau gak sih Bu kasus yang Jessica? Oh. Jessica ya? Iya, oh iya benar. Itu Ada makanya oksigen ini Bu. dia bisa meninggal gara-gara kehambat kan apa pernapasan juga. Tapi ini ada oksigen ya Bu? Tapi sedikit. Oh iya. Ini nambahinnya berapa? Cyanidanya cuma 1 tetes. Coba tambah yang banyak Bu. Coba kalau ditambahin yang banyak ya. Tetap aja. Nah, Ditambahin H2O2. kalau dia tetap aja, tapi makin hilang. Nah, hilang, nggak ada oksigennya lagi, habis oksigen sama sekali hilang. Semakin banyak cyanida itu, maka reaksinya bisa menghambat. Artinya dengan kamu mencoba-coba ini, kamu bisa membuktikan sifat-sifat enzim, antara lain enzim dalam ini bagian poin enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, jadi si enzim itu dia hanya bekerja jika permukaan sisi